Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mau melanjut dalam pelajaran kitab Wahyu. Dan sekarang pada pasal keempat saudara. Mari kita membaca dalam Wahyu pasal 4. Saudara bisa lihat dari ayat 1 sampai dengan 11. Ya, saya baca ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang-gilang bagaikan zamrud rupanya. Saudara, ini adalah dimensi roh dari Tuhan. Ya, sebab Yohanes dikuasai oleh roh. Dan rohnya dibawa ke tahta Allah. Perhatikan saudara, itu sebabnya karena Allah menyebut pribadinya. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia atau berkomunikasi kepadanya, dengannya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, saudara. Jadi kita harus memahami tentang dimensi roh Tuhan. Sebenarnya tak kala kita percaya kepada Tuhan, kita sudah memulai memahami, kita sudah mulai mengenal dimensi roh Tuhan. Sebab waktu kita percaya, kita belum pernah melihat Tuhan secara kasat mata, tetapi kita percaya. Nah, ini adalah kita telah memasuki dimensi roh Tuhan, sekalipun tingkat awal, saudara. Itu sebabnya kita harus terus melanjut, saudara ya. Kenapa? Karena hubungan manusia dahulu, sebenarnya waktu Tuhan menyebut bahwa engkau akan mati kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada saat mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak mati secara jasmani. Lalu apa kata Tuhan yang diungkapkan dengan kata mati, saudara? Mati itu adalah terputusnya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Waktu manusia belum jatuh dalam dosa, mereka berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang roh adanya itu berhubungan dengan manusia yang adalah roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Jadi bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan begitu indah sekali. Begitu mereka melanggar dan akhirnya berbuat dosa, maka manusia putus hubungannya dengan Tuhan. Itulah mati. Mati itu putus hubungan dengan Tuhan. Apanya yang putus? Secara roh, hubungan secara roh. Akhirnya terputus. Nah saudara, sehingga manusia ini mencari sesuatu yang lebih tinggi darinya. Karena manusia merasa pernah ada suasana bahwa dia adalah ciptaan dan dia dekat dengan pencipta. Tetapi karena manusia sudah putus hubungan dengan Tuhan, saudara, akhirnya manusia terus mencari. Dari zaman dahulu mereka membuat benda-benda yang dianggap ada powernya, saudara ya, lebih daripada mereka. Lalu mereka buatlah patung-patung, karena mungkin pada saat terjadi gempa bumi lalu ada sapi lewat, lalu kemudian gempa bumi kebetulan berhenti, wah sapinya disembah, saudara ya, dan seterusnya. Nah, waktu mereka buat berhala-berhala, patung-patung ini, saudara, yang sampai sekarang juga manusia di zaman modern masih percaya kepada hal-hal yang seperti itu, saudara ya. Tapi mari kita lihat, waktu dibuat patung, nah saudara ya, Yesaya menyebut hal ini, saudara. Yesaya 44 ayat 15 sampai 19. Ini kita mau lihat bagaimana hubungan manusia yang sudah putus dengan Tuhan, mereka mencari sesuatu yang lebih tinggi darinya, mencari kuasa power yang lebih tinggi darinya, dan mereka membuat patung-patung. Jadi kalau orang-orang kafir semakin besar patungnya, merasa Allahnya semakin dahsyat, semakin hebat. Atau pada saat mereka menang peperangan, mereka akan membuat patungnya lebih besar lagi begitu, untuk memuliakan ilah mereka, saudara. Tapi apa kata Yesaya 44 ayat 15 sampai 19? Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia.
Jadi ada satu penebang pohon, dia ambil pohon, ditebang pohon, saudara. Lalu kemudian dibagi dua. Satu untuk jadi kayu api, yang satu dibuat menjadi patung, saudara ya. Mari kita lihat. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Itu kayu, saudara, yang unsurnya sama dengan kayu yang dibuat patung itu. Ini yang unsurnya sama, dia nyalakan jadi kayu bakar, saudara. Dengan mudah sekali itu kayu menjadi terbakar. Itu karena si orang ini, saudara, yang membakarnya. Rasanya itu kayu nggak ada kekuatannya, saudara. Tapi mari kita perhatikan, tetapi juga ia membuatnya menjadi ilah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api. Dan di atasnya dipanggangnya daging. Dia sendiri loh yang melakukan. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Itu jadi alat ini, kayu yang menjadi kayu bakar, saudara ya. Aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat. Dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kejijikan, kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Tapi itu yang terjadi, saudara. Padahal dalam unsur yang sama, yang satu dibakar, yang satu disembah. Inilah orang-orang yang menyembah berhala, membuat patung-patung, segala macam patung yang dibuat besar, kecil, semuanya sama, saudara ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi coba bagi orang-orang yang menyembah patung, setelah disajenkan, dibuat segala macam, atau jimat lah, atau apa saja, atau bahkan katakan jimat yang terbuat dari kertas, saudara ya. Pada saat entah dapat dari dukun, entah dapat dari mana. Lalu kertas itu ya, yang sama unsurnya dengan kertas yang dia punya juga. Dia bisa bakar kertas yang dia punya, atau dia bisa buang. Tapi kertas yang dibuat jimat ini, saudara, bagi orang yang percaya, berani disembarangkan? Tidak berani. Disimpan dengan rapi-rapi, disimpan dengan diberikan sesajen dan lain sebagainya. Lalu apa yang mendalangi? Padahal unsurnya sama, saudara ya. Apa yang mendalangi sampai orang yang menyembah berhala-berhala itu takut kepada berhala-berhala yang sebenarnya cuma patung saja? Secara logika nih, di zaman sekarang ini, zaman modern. Tapi ada orang yang begitu, yang masih percaya kepada dukun, yang masih percaya kepada jimat, yang masih percaya kepada batu-batu, akik dan lain sebagainya, yang masih percaya kepada apa saja, saudara ya. Nah ini nih, yang kemudian mereka, supaya jangan dianggap dukun, mereka sebut sebagai orang pintar dan lain sebagainya. Sami mawon semua. Tapi mari kita melihat, Paulus menerangkan ini, disingkapkan oleh Paulus. Kita baca di dalam 1 Korintus 10. Ayat 19 sampai 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala, patung itu adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi Paulus menerangkan bahwa kenapa banyak orang yang menyembah patung berhala, lalu takut dengan patung berhala yang dia bisa pegang dibanting saja. Tapi takut. Kenapa? Karena di dalam berhala itu bukan berhalanya sesuatu tadi. Seperti kayu unsurnya tetap aja sama, bisa dibakar. Yang menjadi Allah ataupun yang jadi kayu bakar sama unsurnya. Kayu dua-dua bisa dibakar. Tapi pada saat dia membuat menjadi Allah, dia menjadi takut dengan kayu yang sama unsurnya dengan kayu bakar, saudara. Ada apa gerangan? Paulus menerangkan.
Di balik itu semua ada roh-roh jahat. Ya, saudara, jadi ada roh jahat di balik seluruh berhala-berhala. Itu sebabnya orang tidak berani, ini yang percaya kepada berhala-berhala, tidak berani sembarangan. Entah nanti ada pohon yang dikeramatkan lah, ada apa saja, takut mereka. Kenapa? Dalangnya ada roh jahat di dalamnya. Bayangkan saudara, ribuan tahun manusia hidup di dalam penyembahan berhala. Seluruh dunia ini. Pada saat di zaman Kejadian pasal 12 baru mulai penyembahan kepada Tuhan yang esa lewat Abraham, saudara. Kemudian dari Abraham ini menurunkan bangsa Israel. Nah, bangsa inilah yang menyembah kepada Tuhan. Semuanya selain dari bangsa Israel penyembah berhala semua. Saudara perhatikan baik-baik, jadi dunia ini dipenuhi dengan penyembahan berhala, dipenuhi dengan dunia rohnya roh jahat, dunia roh iblis, dunia roh setan, saudara. Dari Israel sendiri kalau kita lihat perkembangan bangsa Israel, berapa kali Israel jatuh di dalam penyembahan berhala, saudara. Jadi boleh dikatakan udah Israel sudah kecil sedikit ya nyembah berhala lagi dalam sepanjang perjalanan hidup mereka, sepanjang sejarah bangsa Israel di zaman hakim-hakim, di zaman raja-raja, mudah sekali jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, kalau yang sekarang terjadi ini ada dua penyembahan yang dibuat, yang satu berhala, yang satu Tuhan. Yang satu ada istiadat, di belakangnya itu ada penyembahan berhala, saudara. Yang satu kepada Tuhan. Ya, separuh-separuh. Makanya Tuhan cemburu. Cemburu ilahi. Dan Tuhan kalau sudah cemburu mendatangkan murka, saudara. Saudara, mari kita melihat baik-baik. Jadi ribuan tahun lamanya manusia ini hidup di dalam penyembahan kepada berhala dan dunia roh iblis menguasai. Bahkan satu ketika ini dunia Tuhan dengan dunia iblis, ini dua-duanya dalam dunia roh, saudara ya. Satu ketika pada saat Tuhan dicobai, kita melihat baik-baik bagaimana roh jahat iblis yang sebenarnya adalah ciptaannya Tuhan. Tapi kok berani bilang sama Tuhan seperti ini, saudara ya. Dalam Matius pasal 4 ayat 8. Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Saya mau kasih tahu ini dimensi roh. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya, ini dimensi roh makanya. Diperlihatkan kepada iblis semuanya. Nah, itu dimensi roh. Dan berkata kepada Yesus, kepada pencipta. Memang saat itu Yesus sebagai pencipta ada di dalam tubuh manusia. Jadi keadaannya dibatasi oleh yang namanya manusia. Dan dia harus begitu, saudara. Untuk menyelamatkan manusia mesti harus sebagai manusia, dan apa yang ditakdir dia harus mati. Kemudian dia bangkit untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dan dia menang atas maut. Supaya manusia jangan takut lagi. Tetapi lihat pada saat itu terjadi, saudara ya. Iblis berkata begini. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kurang ajar kan sebenarnya iblis. Tapi bisa terjadi loh. Ya, kenapa? Karena dunia dikuasai sama iblis. Dunia dikuasai sama roh jahat. Nah kemudian saudara ya, Tuhan datang. Tuhan menyiapkan semua orang dengan kuasa penebusannya, sehingga semua orang mau dikembalikan porsi yang sebenarnya, yaitu kembali berhubungan lagi dengan Tuhan. Lewat kematiannya di kayu salib, dia menyediakan supaya tubuh kita kudus. Lalu kemudian klimaks dari semuanya adalah pada saat dia mencurahkan roh. Sehingga pada saat dia mencurahkan rohnya, saudara, maka murid-murid dalam Kisah Rasul pasal 2 di loteng Yerusalem, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh.
Allah itu roh. Dan Allah yang roh ini komunikasinya bagaimana? Ya bahasa roh. Tepat roh dengan bahasa roh. Bahasa roh ini adalah bahasa yang kita tidak mengerti secara akal. Namanya roh, sudah ya. Karena kita punya roh kita yang bicara, roh kita yang bersaksi, roh kita yang berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah roh. Cocok kan? Allah itu roh, maka komunikasi dengan dia, terjalin hubungan komunikasi dengan bahasa roh. Nah, itu dimulai start awal untuk memahami dimensi rohnya Tuhan. Makanya saudara ya, banyak orang yang ngelihatnya setan lagi. Ya iya, karena dunia dikuasai setan. Saudara mau di rumah lihatnya, kalau ada orang yang dapat alam rohnya terbuka, ya lihatnya setan. Di luar lihatnya setan. Di mana-mana lihatnya setan. Orang dunia dikuasai setan. Itu sebabnya, saudara, ayo kita jangan cuma dicekoki yang begitu saja, tapi lihat bagaimana Tuhan punya dimensi roh. Yohanes waktu dia melihat dimensi rohnya Tuhan, yang terlihat sorga terbuka. Wah, luar biasa. Dia datang ke tahta Allah. Dia melihat bagaimana suasana penyembahan di hadirat Tuhan yang luar biasa. Ini dalam Wahyu pasal 4, saudara. Saudara, mari untuk itu kita sudah memulai sebenarnya dengan percaya kepada Yesus. Itu sudah merupakan langkah awal yang sangat luar biasa, saudara. Dan Allah mau supaya kita terhubung lagi ke hadiratnya. Allah mau supaya kita bisa berkomunikasi lagi dengan dia. Memang, saudara, iblis tahu kalau orang Kristen lalu kemudian percaya dimensi roh Tuhan dan biasa memasuki dimensi roh Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Wah, iblis sudah kalah dulu, dari dulu sudah kalah. Iblis tahu, iblis mulai mengecoh, mulai memanipulasi semua. Ya, makanya ayat seperti malaikat terang lah. Lalu ayat berkata ada Mesias palsu dan lain sebagainya. Itu semua dimensi roh semua. Mesias itu artinya yang diurapi. Ungkapan yang diurapi itu adalah ungkapan dalam dimensi roh. Waduh, dia diurapi sama Tuhan loh. Nah, gitu ya. Tapi ini Mesias palsu, saudara ya. Yang nanti arahnya pasti kepada egonya orang itu, saudara ya. Aku. Nah, itu dia. Mesias palsu itu selalu akan mengutamakan yang begitu, saudara ya. Ini jadi perhatikan baik-baik, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau memang kita belajar memasuki dimensi roh, tapi jangan terlalu ngeroh, saudara ya. Sebab kalau terlalu ngeroh itu bahaya. 1 Yohanes, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuh, saudara. Ya, sekalipun kita harus memahami tentang dunia roh, tapi dunia roh Tuhan. Tapi iblis bisa jadi malaikat palsu, jadi Mesias palsu, saudara ya. Makanya mesti hati-hati. Lalu bagaimana filternya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah filter yang kuat. Dan bagaimana juga, karena firman Tuhan telah menerangkan, saudara. Dia memberikan suatu pola. Pola yang benar itu yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang kedepannya Tuhan tahu nih, nanti banyak orang Kristen yang terlalu ngeroh. Makanya Tuhan menyiapkan satu pola, namanya pola tabernakel. Saudara lihat pola tabernakel ini, banyak orang berkata ini pola tabernakel Musa kuno. Salah pola yang ngomong gitu. Justru ini pola yang sebenar-benarnya, pola tabernakel. Alkitab menyebut di dalam Wahyu pasal selanjutnya, saudara, tabernakel itu turun. Jadi ini pola yang sebenarnya, apa yang dilihat Musa itu sama dengan apa yang dilihat Yohanes. Cuman Musa melihat pola tabernakel dalam perjanjian lama, Yohanes sudah dalam pembaharuan, saudara ya. Dan pola tabernakel ini, di dalam pola tabernakel ini, ayat 26 ayat 35.
Meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu. Dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci. Dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Atau antara meja roti sajian itu kebenaran firman dan pelita atau kandil pelita emas itu pekerjaan roh. Ingat, kalau yang namanya pelita pasti ada minyak. Yang namanya pelita itu, saudara, ada minyak. Dan di dalam Amsal mengatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Ungkapannya artinya maknanya roh, saudara ya. Ini pekerjaan roh. Karena pelita itu harus menyala. Jadi pekerjaan roh harus menjadi terang. Ada dampak, saudara ya. Nah, pekerjaan roh ini, saudara, harus seimbang. Harus sejajar. Nah, tidak boleh mana yang dahuluan. Mereka saling berhadap-hadapan. Ya, pekerjaan roh pelita emas dengan meja roti sajian. Ini pengajaran, saudara. Roti itu adalah firman pengajaran. Jadi firman pengajaran dengan pelita emas itu harus seimbang. Jangan lebih dulu yang mana begitu. Sebab kalau lebih dahulu yang firman pengajaran tanpa pekerjaan roh, ini jemaat sardis namanya. Ya, kamu kelihatannya hidup tapi mati. Nah, saudara ya. Dan ini nanti dampaknya kayak orang Farisi ahli Taurat. Mereka ini membenarkan diri, saudara. Mereka pikir itu kebenaran firman. Tidak, itu membenarkan diri dan pembenaran diri itu. Sebaliknya, kalau roh ini pelita emas didahulukan dan meja roti sajian dikebelakangkan, ngeroh nanti. Banyak tersesat. Harus seimbang. Pekerjaan roh dan pengajaran firman harus seimbang. Itu pola yang benar. Karena itu pola Alkitabiah. Itu dari Tuhan. Kebenaran dari Tuhan.